Romawi penting 2024 itu tanggal 15 Juli 2024. Isinya adalah tentang pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan. Substansi dari surat tersebut adalah BKN meminta kepada pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal ini Pak Kecil Kabupaten Kuningan untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan kepada Bapak Sekda, namanya Bapak Dr. Hadidian Ramadhan. Dan pemeriksaan ini terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Itu yang pertama. Dari setelah beliau menerima surat tersebut, akhirnya beliau memerintahkan tim Satgas Netralitas untuk mengambil langkah. Yang kami lakukan itu kita berinisiasi kemudian mengumpulkan Satgas melalui rapat yang digelar kemarin pukul 4 sore. Hasil diskusi dan juga kemudian hasil musyawarah dari tim Satgas, kita memberikan saran, memberikan masukan kepada pimpinan bahwa tindak lanjut dari kondisi tersebut harus membuat surat tertulis kepada Bapak Sekda. Surat-surat tersebut yang isinya adalah tindak lanjut dari BKN dan mengharapkan ada klarifikasi tadi. Klarifikasinya adalah mengenai dua opsi yang kita minta. Opsi yang pertama adalah Pak Sekda harus CLTN. Kemudian yang kedua harus mengajukan pemberhentian sebagai ASN dan KPS atas permintaan itu. Itu dua opsi. Dan adapun karena kita deadline itu dari PKN meminta sampai dengan tanggal 30 Juli untuk apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Makanya kita pernyataan yang tadi kita batasi sampai dengan tanggal 19 Juli. Bagaimana respon dari Pak. Nah, baru nanti setelah tanggal 19 Juli kita lihat perkembangan seperti apa. Kalau 19 kali masih tanggal 17 masih ada 2 hari. Berarti suratnya sudah disampaikan Pak? Kalau surat sudah ditandatangani kemarin. Surat sudah langsung kemarin ditandatangani sama Pak Ece. Apakah sudah disampaikan atau belum? Mungkin bisa dikonfirmasi ke Pak Dodi karena yang ditugaskan untuk menyampaikan surat ke Pak Dodi. Mepet juga ya Pak? Ya. Mepet? Sebenarnya nggak mepet karena waktunya sampai tanggal 30 Juli. Iya, itu kan kita harus melaporkan ke BKN. Kan untuk padiannya cuma sampai kan tanggal 19. Ya dikatakan mepet karena ada proses. Kalau proses administrasi kan ada proses. Bisa diminta kepada surat apa Pak? Surat yang dua opsi itu berarti. Oh, yang Pak PJ sudah menandatangani yang dua opsi ini. Iya. Apakah mau CLTN? Apa kamu? Memang pemerintah daerah sudah secara tidak langsung mengakui bahwa Sekda itu mau maju atau tidak netral, jadi minta opsinya 2 aja. Ya kalau ASN kan dua opsi itu. Kalau memang mau maju. Ya, kalau dulu kan kayak masih gampang gitu Sekda pemerintah kayak ini udah jadi maju. Iya. Tapi dengan adanya ini kan menegaskan gitu. Iya, artinya kan gini, ketentuan bagi ASN yang akan maju dalam kontestasi kita tidak melarang, tapi ada mekanismenya kan. Yang satunya adalah CLTN. Dan ini juga berlaku bukan hanya Padian tapi seluruh Indonesia ya Pak. Contohnya yang terdekat kan kemarin itu. Sebelumnya Depok, Pak Eman, sebelumnya ya? Karawang, sebelumnya Tasik. Artinya ini berlaku di Indonesia. Ini juga penting untuk memberikan contoh kepada yang lain Pak. Berarti surat dari BKN itu hanya sebatas permintaan klarifikasi ya dari Pak Sekda, bukan dalam bentuk teguran gitu, bukan. Klarifikasi dan Ambil sikapnya. jadi harusnya klarifikasi Pak yang bukan permintaan mundur CLTN dan artinya kan satu, jadi tahapan ini pada saat kita banyak diskusi ya, karena tanggal 30 ini adalah batas akhir penyampaian laporan kita kepada BKN Panitrek. Sedangkan ini kan tinggal beberapa hari lagi. Iya benar. Kalau misalnya kita tidak tenggat waktu dipercepat, ya kita perlu pastikan dulu apakah beliau mau maju atau tidak. Kalau memang mau maju, silahkan ajukan CLTN. Jadi itu ya. Atau kalau memang
ada pilihan opsi lain, berarti kita coba untuk atas. Itu sudah dipastikan kan kalau beliau akan nanti? Belum tentu, kan tinggal tunggu tanggal 19. Tunggu klarifikasi. Kemarin sebelumnya pernah ngobrol antara Pak PJ dengan Pak Sekda, bahasanya apa saja Pak? Saya nggak tahu. Wah, Kalau dari tim Oh. Satgas Netralitas dengan Pak Pekda pernah ngobrol nggak? Kalau kita hanya tidak secara resmi, hanya dari person saja. ya karena kan secara tidak langsung Bapak kan dalam bawahan, emang Ya. saya beda itu kan. Dan itu kan belum ada kepastian. Oh. Jadi ini Makanya kan sekarang untuk memastikan beliau kalau mau maju, kenapa ini dua opsi? Untuk menghindari adanya sanksi. Sanksi kepada ASN yang akan ikut kontestasi. sanksi di mana Pak? Sanksi kan ada diatur di dalam SKB 5 lembaga. Kalau misalnya tidak selama proses pra pendatangan kemudian tidak mengajukan CLTS, itu ada sanksi di dalam SKB 5 lembaga itu masuk dalam kategori hukuman sedang. Hukuman sedang. Itu Apa itu Pak? Hukuman sedangnya apa? kalau hukuman sedang sudah ada aturannya ya. Nah, misal ada bisa di tunda pangkatannya. Seperti itu bisa. Misal bisa Nah, dicopot, yang jadi sekdanya bisa juga begitu. Oh, enggak. Misalnya diturunkan pangkat atau kalau hukuman masuk dalam hukuman berat bisa masuk pemberhentian pidana. Dan kita menghindari itu supaya ada calon ada ASN yang mencalonkan diri kita hukum juga. Ya, tadi kan memberikan contoh lah intinya mah. Harus Jadi benar-benar. pada saat ini akan berpengaruh juga pada saat pencalonan. Pengaruhan pencalonan. Pada saat status ASN ini masuk dalam proses pemberian sanksi, itu akan berpengaruh. Tidak akan dikeluarkannya surat pemberhentian. Oh. Seperti gitu. itu. Kan kalau misalnya kita dihukum nih, kemudian kita mau datang, Mau mundur. Terganjalnya. Tergantung. Kasihan kepada itunya. kita itu sebenarnya salah. Karena ada mekanisme kepegawaian. Tapi dukung ya, ASN maju ya. Ya harus dukung. Kalau ASN maju, Berarti kan ANC punya potensi kan? siapa kita dukung gitu. Untuk Ini ceritanya ketua Satgas diperiksa tuh. klarifikasi. Semua ASN yang punya potensi kenapa tidak kita? Ya. Semua orang punya potensi itu harusnya. Kan itu. Jadi langkahnya masih menunggu tanggal 19. Kita Tanggal tanggal 19. 19 seperti apa? Awal. Kalaupun memang ada respon, ya mungkin akan tidak. Nanti tanggal 20 bisa dipublik ya Pak. Kalau tidak ada respon gimana Pak? Kalau tidak ada respon, mungkin di dalam surat itu pun disampaikan apabila tidak ada respon, mungkin dengan sangat terpaksa kami akan meminta bantuan kepada pihak provinsi untuk melakukan pemeriksaan. Oh. Jadi intinya ini jangan sampai ada pemeriksaan. Pak. Iya. Jadi benar-benar dikasih opsi itu supaya tadi di ya jadi Menghindari sanksi, menghindari sanksi. Baik Bapak. Oke. Surat dari kata tuh ini atas usulan dari Bawaslu salah satunya. Bukan. Itu kalau saya baca bukan dari siapa-siapa, tapi dari pemberitaan di media dan juga PK-PK yang tersebar. benar. Karena memang sekarang zaman medsos siapanya cepat nyebar ya. Satgas Netralitas ke Bawaslu pernah ada komunikasi? Kita ada komunikasi untuk terkait dengan apa? Ya terkait netralitas. Kalau prioritas besok juga kita akan melakukan sosialisasi. Hari besok kita akan melakukan. Kalau terkait sekda tadi Kalau terkait cekra kan ada ranah Bawaslu ya. Iya. Ada ranah Bawaslu yang kemarin meneruskan kembali sesuai dengan mekanisme yang ada, meneruskan ke KSN. Berarti yang saat ini baru surat PKM ya, dari KSN belum. Pak, ini saya tulisnya apa nih, sebagai apa nih? Jubir apa nih? Satgas. Saya ini sebagai wakil ketua satu Wakil Satgas. ketua satu Satgas. Netralitas ASN. Jubir plus jubar. Jadi gini, perintah Pak PJ itu harus dari satu sumber, satu pintu untuk menyampaikan kepada rekan-rekan media atau misalkan. Berarti nanti tanggal 20 juga siap dipublis berarti kalau sudah ada keterangan dari Pak hasilnya. Ya, ini juga udah boleh yang ini juga kan. Ini kan harus kan supaya lebih tahu kan ini juga kan dalam Iya, hasilnya ya. Buat running. Time ini ya. ini kan sejarah gitu. Seperti apa? Kan sejarah gitu kan di Kuningan itu. Tanggal 20 Mas Sabtu Pak.
Semua. Ya, Kan Senin tanggal lah. 19 kita batasnya. Jumat. Kalau sebelum tanggal 19 sudah ada berita ya. 19.00 menunggu berarti. Nah, kenapa ini juga tertulis yang dilakukan oleh Pak PJ? Ini bentuk juga pertanggungjawaban kami. Kalau hanya sekedar omong-omong data, Iya. tapi kalau secara tertulis kan ada bukti. Halus Langkah seperti yang itu. dilakukan oleh Jangan omong. Pak PJ itu tadi tertulis. Gimana Pak Presiden bilang? Bagus tadi ulah omong-omong teh halus. Oh, tanya di. Iya minta. Jadi gitu ya Pak Wakil, Dia hanya sekedar omong-omong. Pak Jubir. Soalnya kan ini kan akan menjadi pengalaman kedepannya, jadi jalan yang lurus. Jadi Pak Sekda sebagai tadi panglimanya ASN harus memberikan contoh kepada anak buahnya ya. Jadi Satgas Netralitas ASN itu Bukan hanya benar-benar sebagai ada. contoh, mungkin kita harus taat Pak. Iya, Wah, intinya. katakanlah sekarang aturannya kurang happy itu Iya. ASN misalnya dikatakan kurang happy, ya itu adalah resiko dari aturan itu. Apakah ini langkah yang diambil oleh BKNT ini terlambat atau gimana? Karena kan saya melihat Sekda kan gambarnya sudah menyebar sangat lama gitu kan. Kalau itu konsumsi tanyakan ke PKN. Itu kan otomatis apa kita mah bertindak sesuai karena ada surat dari atasnya. Intinya mah sebenarnya kita pengen menjaga marwah semuanya. Soalnya kayak gini Pak, terlepas ada pengakuan atau tidak, ketika ada seseorang yang melekat jabatan ASN, banyak spanduk atau baliho kan itu sudah menunjukkan bahwa mereka paham aturan, harus dalam artian harus mundur gitu Karena sebenarnya. dipisahkan baliho ini apakah atas inisiatif sendiri atau atas dari relawan. Ya kan bisa diakalan ya, seperti Ya, itu Bapak. ya, Pak. Bisa saya aja ngaku rewalan padahal saya ngebiayain gitu. Itu harus sebelum dilanjut. Itu mah cerita. Ya udah berarti ya